Oke guys, balik lagi di video saya. Ya, kali ini kita akan bahas tentang bab baru namanya transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuk. Jadi nanti ada suatu titik atau suatu gambar yang bisa kita ubah posisinya, besarnya, atau bentuknya, itu namanya transformasi. Kemudian transformasi ini sepertinya pernah kalian pelajari di SMP, namun hanya terbatas menggambar sederhana dan perhitungan dengan rumus cepat ya, perhitungan juga yang sederhana. Kemudian kali ini kita akan bahas secara mendalam dengan perhitungan matriks dan juga transformasi kurva. Oke, di video kali ini ada sedikit yang spesial, itu kita akan mengadakan video interaktif ya. Jadi kalau dikasih nama kerennya sih YouTube interaktif gitu ya. YouTube interaktif guys, belum ada kan ya. Nah, interaktifnya gimana? Saya pengen kalian melakukan fun activity ya. Sebelumnya ini kelupaan. Seperti yang kalian ketahui, transformasi itu terdiri dari translasi, di mana itu nama awamnya pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi putaran, dilatasi perbesaran. Sebenarnya ada dua lagi ya, tapi itu sepertinya tidak diajarkan di SMA juga. Kemudian, nah ini fun activity-nya adalah interaktifnya ya. Yang satu translasi, saya pengen kalian buka link di deskripsi. Kemudian kalian bisa lihat di sana nanti ada titik asal. Titik asalnya saya tentuin 1,2. Sebenarnya kalian bisa ganti-ganti kalau mau ya. Ini bisa diganti-ganti angkanya, terserah kalian. Nah, kemudian kalian bisa geser-geser nilai A dan B. Nilai A dan B ini adalah translasinya ya. Seperti kita tahu, A itu yang pertama itu untuk yang ke kanan atau yang ke kiri, B itu untuk ke atas atau ke bawah ya. Jadi bisa digeser ke atas, bisa digeser ke bawah, ke kanan dan ke kiri dengan cara mengatur A-nya ini sama B-nya ya. Nah, nanti dari sana ambillah suatu kesimpulan. Nah, interaktifnya di mana? Kalian pause dulu video ini, kalian cobain dulu, kemudian kalau udah selesai balik lagi ke sini, terus play lagi. Oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah refleksi. Masih sama kayak tadi, buka link deskripsi, geser-geser. Kali ini yang bisa digeser adalah titik asalnya. Ini bisa digeser-geser ya, biar kalian bisa lebih leluasa titik asalnya mau di mana. Kemudian ada beberapa bagian lain. Kalau yang udah mulai kompleks, kalian bisa geser-geser cerminnya ya. Kalau yang masih sederhana kayak x-aksis atau sumbu y, itu nggak bisa digeser cerminnya ya. Tapi kalau udah yang kompleks itu bisa. Jadi kalian bisa main-main sendiri di sana dan menentukan hasilnya. Kemudian, dapatkah kalian menggambar refleksi sebuah titik jika tidak menggunakan kalkulator grafik? Nah, ini kalian pikirin bisa gambar atau enggak ya. Oke, pause lagi guys. Cobain dulu. Kemudian kalau udah selesai balik lagi ke sini, play lagi. Yang ketiga itu adalah rotasi. Buka link di deskripsi, masih sama, geser-geser titik asal. Ada bagian lain yang dapat diatur, yaitu pusat rotasinya. Pusat rotasinya bisa kalian tarik-tarik kemana-mana. Kemudian besar sudut rotasinya bisa kalian atur di variabel D ya. Nanti variabel D-nya kalian bisa geser-geser. Nanti saya di sana udah di set stepnya itu setiap 15 derajat. Jadi kalian bisa mulai dari 0 misalnya 15 derajat, 30 derajat, 45, 60, 75, 90 dan seterusnya ya. Bisa kalian perhatiin hasilnya kayak gimana. Oke. Kalau kalian males geser-geser, kalian bisa pencet tombol play yang ada di kiri biar nanti si putarannya berjalan sendiri. Menurut kalian, apakah hubungan antara nilai sudut positif atau negatif dengan arah putarannya? Itu kalian pikirin nanti. Nah, kalian pause lagi videonya, play lagi nanti kalau udah selesai ya. Yang selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi yang terakhir, itu buka link di deskripsi. Geser-geser titik asal masih sama. Terus yang kalian bisa geser lagi adalah pusat dilatasinya berapa, itu bisa digeser-geser. Dan besar skalanya bisa digesernya di bagian M kalau nggak salah. Saya lupa ngasih variabelnya apa, M kalau nggak salah, itu bisa digeser-geser biar nanti kalian tahu mau diperbesarnya seberapa banyak gitu. Kalau kalian geser 2 itu berarti diperbesarnya 2 kali lipat. Kalau digesernya 3 berarti digeser 3 kali lipat dan seterusnya ya.
Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kalian dapat menggambar hasil dilatasi jika tidak menggunakan kalkulator grafik? Coba kalian pikirin bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, tanya ke saya. Oke. Nah, kalau udah, itu interaktifnya, ya, interaksi antara kalian dan saya videonya. Selanjutnya kita baru mulai untuk menghitung, ya. Perhitungannya adalah yang pertama translasi dulu. Jika translasi itu berarti kita pakai matriksnya itu AB, ya, AB. Nah, A ini itu menyatakan dia ke kanan atau ke kiri. Kalau A-nya positif, ini saya kasih tanda ya. Jika A-nya positif, itu artinya geser ke kanan atau searah sumbu X positif. Geser ke kanan. Kalau seandainya A-nya negatif, itu berarti kalian bisa geser ke kiri, ya. Kalau B-nya positif, itu berarti ke atas. Ke atas. Kemudian kalau B-nya negatif, itu artinya ke bawah. Nah, seberapa banyak gesernya tergantung angkanya. Kalau misalnya angkanya -2, itu berarti geser ke kiri 2 langkah. Tapi kita nggak akan bahas itu karena itu udah di SMP. Nah, yang kita mau bahas adalah cara penggunaan matriksnya. Jadi X aksen dan Y aksen adalah bayangan dari si titiknya. X dan Y adalah bayangan asalnya, titik asalnya. A dan B adalah translasinya. Coba kita contoh nomor satunya dibikin ya. Tentukan hasil bayangan titik A 2,3 setelah ditranslasi oleh T sama dengan -4,3. Lambang dari translasi itu biasanya T besar ya. Nah, ini diapain? Kita punya titik A, kita bikin dulu bagannya 2,3. Nanti mau ditranslasi sama -4,3, dia bakal menghasilkan A aksen. Nah, A aksennya ini berapa katanya ya. Nah, caranya pakai rumus yang tadi, pakai bagan yang tadi. X aksen Y aksen itu sama dengan XY ditambah AB. Kita masukin aja XY sama AB-nya, jadi X aksen Y aksen itu sama dengan XY-nya itu 2/3, AB-nya itu -4/3. Jadi hasilnya adalah -2/6. Nah, dapat nih, bayangannya adalah -2/6. Jadi kalian udah bisa jawab sekarang bayangannya -2,6. Gitu ya, itu cara bikin translasi, guys. Nah, kemudian yang kedua, Pak, kalau soalnya dibalik gimana? Ya sama aja ya. Jadi yang ini kita taunya bayangannya malah A-nya nggak tahu. Ditranslasi oleh -4,3, dia bakal menghasilkan A aksennya itu 2,5. Nah, yang dikasih tahu bayangannya, yang ditanya asalnya. Tetap aja kita pakai bagan yang tadi, jangan diganti-ganti bagannya. XY ditambah AB. Oke, kita masukin si titiknya. Titik bayangannya adalah 2,5, berarti 2,5 di kiri. Asalnya kita nggak tahu. AB-nya masukinnya -4/3. Nah, kita pakai persamaan matriks berarti. Yang kanan dipindahin ke sebelah kiri, yang ini pindah ke sebelah kiri ya. Tapi pindahnya nggak inverse kan, karena ini penjumlahan. Berarti pengurangan nanti pindahnya 2/5 dikurang -4 dan 3 sama dengan XY. Kita kurangin aja, jadinya 2 dikurangi -4 itu berarti 6. Belum nyampe pencerminan, sabar jangan muncul dulu. Nah gini, 6 terus -8 sama dengan XY. Dapat deh XY nya. XY itu nggak ada aksennya kan. Kalau nggak ada aksennya itu artinya dia titik asal. Jadi titik asalnya adalah 6,-8. Itu guys, gampang ya. Lanjut pencerminan. Nah, untuk yang pencerminan saya akan agak cepat, langsung digabungin sama rotasi sama dilatasi ya, karena rumusnya mirip semua. Cuman matriksnya aja yang beda-beda. Oke, untuk pencerminan, kalau tadi translasi itu rumusnya penjumlahan. Kalau untuk pencerminan dan sisanya itu perkalian semua ya. Jadi refleksi yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, matriksnya tuh ini. Jadi nanti kalian harus hafal semua matriksnya ya. 1 0 0 min 1. Ini dapatnya dari mana? Dari percobaan gambar. Dari percobaan gambar orang-orang zaman dulu itu
menentukan matriksnya apa biar gampang ngitungnya gitu ya. Jadi mereka dapatnya 1 0 0 min 1. Nah, cara ngitungnya kayak gini. X aksen Y aksen sama dengan matriksnya 1 0 min 1 kali X Y. X Y adalah titik asalnya tuh. Gampang kan ya? Kemudian terhadap sumbu Y matriksnya berubah, bukan yang tadi lagi tuh, lihat beda kan? Beda ya. Ini harus dihafalin guys. Nah, tinggal tapi ininya sama tuh, bagannya sama, cuman matriksnya diganti. Pencerminan terhadap titik 0,0 juga sama, matriksnya beda lagi, bagannya sama, tapi matriksnya diganti. Tuh, gitu doang ya. AB, nah ini yang beda. Kalau ada titik AB, itu matriksnya sama, kayak yang ini, sama, cuman sekarang bagannya yang berubah. Bagannya itu kalau ada pusat atau apapun yang ini bukan titik 0,0, itu harus minus A di sini, minus B di sini, minus A di sini, minus B di sini. Ya, ada juga guru yang neranginnya pakai ditambah A, B kayak gini juga boleh ya, sama aja. Oke. Nah, jadi tapi saya terbiasanya seperti itu. Oke ya, balik lagi sini. Terus pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Garis X sama dengan A, matriksnya ini ya, ini sama kayak matriks yang sumbu Y, tapi di sini ada min A min A, Y-nya nggak ada, 0 ya. Kalau sekarang Y sama dengan B, matriksnya ini sama kayak yang sumbu X. Oke. Tapi di sini ada min B min B. Garis Y sama dengan X 0 1 1 0. Ini. Y sama dengan min X. Ini. Kemudian Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini yang berbeda. Matriksnya adalah cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa. Ya. Terus si ininya bagannya kayak gini, Y sama dengan MX tambah C. Jadi si garisnya harus Y sama dengan MX tambah C ya. Nanti saya kasih contoh di soal kalau garisnya bukan Y sama dengan MX tambah C ya. Nah, ini bagannya, kalian ikutin. Kemudian kita harus cari alfanya, kan di sini ada cos alfa. Kenapa ujuk-ujuk ada alfa gitu? Kan di sini nggak ada alfa ya, titik sama garis nggak ada alfanya. Nah, alfanya dapatnya dari tan alfa sama dengan M gradien. Oke, itu nanti kita pending dulu. Kemudian yang nomor 3, rotasi atau putaran. Matriksnya cos alfa min sin alfa cos alfa, ikutin aja. Nah, alfanya itu adalah sudutnya. Yang harus hati-hati di sini adalah kalau sudutnya itu positif, itu artinya berlawanan jarum jam. Jadi nanti kalau di soal ceritanya ada berlawanan arah jarum jam, kamu masukin alfanya harus positif. Nah, sebaliknya kalau alfanya negatif itu artinya searah jarum jam. Searah jarum jam. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bagannya kayak gini ya, X aksen min A. Apa itu A? A itu adalah titik pusatnya. Kalau titik pusatnya 0,0 ya masukin ke sini aja 0,0 0,0. Tapi ini tetap cos alfa, sin alfa cos alfa ya, hati-hati. Kemudian dilatasi itu cuman K00 K. K itu adalah faktor skalanya. Kalau faktor skalanya 2 kali lipat ya masukin aja 2 ke sini, 3 kali lipat masukin 3 ke sini, min 3 masukin ke sini min 3 dan seterusnya. Kemudian kita punya bagannya X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K00 K kali X min A, X min B. Apa itu AB? AB-nya adalah titik pusat. Oke, nah itu semua rumusnya. Kita coba ke contoh soal ya. Oh, ternyata belum guys, masih ada nomor 5 ya. Nomor 5 transformasi matriksnya belum dikasih nama nih, belum ada namanya. Siapa tahu nanti kalian yang nemuin bisa kasih nama ya. Misalnya jadi transformasi Janice. Oh, keren kan ya. Transformasi Roy. Oh, keren. Nah, transformasi matriks ABCD itu bagannya kayak gini. Bayangannya itu sama dengan ABCD kali asalnya ya, dikali. Kemudian komposisi adalah suatu transformasi yang dilanjutkan dengan transformasi lain. Notasinya kayak gini, T2 dot T1 itu artinya titik asal itu ditransformasi sama T1 dulu. Jadi transformasinya yang belakang dulu, transformasi 1, baru dilanjutkan sama transformasi yang sebelah kirinya ya, jadi harus yang kanan dulu baru yang kiri. Oke. Jika sebuah titik ditransformasi berturut-turut oleh dua matriks atau lebih, maka persamaannya adalah seperti ini. XY ditransformasi terhadap A menjadi X1Y1, ditransformasi terhadap B X2Y2. Nah, matriksnya itu
bayangannya itu sama dengan B dulu dikali A baru XY. Ya, jadi matriks yang B dulu dikali matriks yang A dulu baru si XY. Nggak harus kali sih, bisa juga tambah kalau dia translasi itu ditambah ya. Nah, tapi nanti si komposisi transformasi ini nanti ada syaratnya, saya bakal kasih di contoh soal. Oke, lanjut ke contoh soal 1. Tentukan hasil pencerminan titik A 2,-1 oleh garis Y sama dengan X. Nah, sebelum kita mulai, kita bikin dulu bagannya. Bagannya A buka kurung, bagan yang bayangannya ya misalnya. Nah, 2,-1 itu dicerminkan oleh garis Y sama dengan X. Nah, cara nulisnya gini. Nanti dia bakal menghasilkan bayangan yang belum kita tahu, kita mau cari tahu menggunakan rumus Y sama dengan X. Saya cari dulu rumusnya ya. Nah, ternyata matriksnya adalah 0110 untuk Y sama dengan X ya. Jadi kita tinggal ikutin aja bagannya. Karena kita mau pakai Y sama dengan X, berarti X aksen, Y aksen sama dengan 0110 dikali sama XY ya. Yang ditanya bayangan, berarti ini yang ditanya, jangan diisi. Kemudian 0110-nya tetap diisi. Ya, XY-nya masukin titik asalnya. Titik asalnya 2-1. Jadi sekali lagi, yang nggak ada aksen itu namanya titik asal ya. Kalau dikasih tahu titik asal, masukinnya ke XY, jangan ke yang ada aksennya. Nah, ini caranya pakai perkalian matriks yang kemarin. Kaliin dulu 0 sama -1. Tuh, ini kaliin lagi. Ini kali ini 2. Udah, selesai. Jadi jawabannya adalah -1,2. Oke. Nah, yang nomor 2 itu rotasi. Kalau rotasi notasinya kayak gini. A buka kurung 5,2. Rotasinya pusatnya 0,0, kasih tanda panah gini. Pusatnya adalah 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Itu tadi saya bilang kalau berlawanan arah jarum jam itu harus positif ya. Jadi kamu nanti pakainya positif 90 derajat. Nah, bayangannya apa? Kita belum tahu. Nah, terus baru kita cari rumusnya. Oke, setelah dicari ternyata rumusnya seperti ini guys. Cos alfa min sin alfa ya. Kita ikutin aja bagannya, berarti X aksen, Y aksen, min A sama B. A sama B itu adalah pusatnya. Pusatnya ini A, ini B. Jadi kalau dia 0,0 mah sebenarnya nggak usah dikurang ya. Kalau ada pusat baru dikurang. Sama dengan cos alfa, berarti cos sudutnya positif 90 derajat, tulis saja. Kemudian min sin alfa, sin 90 derajat. Kemudian sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, ini kalian pernah belajar di kelas 10 trigonometri ya. Titik asalnya min 5. Min 5 sama 2. Oke, trigonometri tabelnya harus dihafalin lagi. Oke. Nah, sekarang kita harus cari nilai si cos sama sinnya. Berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan cos 90 itu 0. Sin 90 min 1 jadinya 1, 0 baru dikali min 5 sama 2. Nah, kita kaliin X aksen, Y aksen sama dengan dikaliin berarti 0 sama min 2, yang ini min 5. Udah deh, dapat bayangannya min 2 min 5. Gampang kan? Min 2, min 5. Yang susah apa? Ngafalin matriksnya guys. Oke, nomor 3 yang ini, tentukan hasil dilatasi titik A min 4,1 dengan pusatnya segini, faktor skalanya segini. Oke, kalau bagannya kayak gini dulu, min 4,1, dilatasi itu bagannya kayak 1,5, pusatnya, faktor skala K-nya 2. Bayangannya berapa? Gitu, ya. Nah, kita pakai rumus dilatasi. Dilatasi tadi rumusnya S aksen, Y aksen, minus A. Kemudian matriksnya itu K0, 0K. Ini A, ini B, saya tulis dulu ya. Kemudian X sama Y, min A, min B. A sama B itu adalah pusatnya, berarti ini A, ini B. Kita langsung ganti aja. A-nya itu 1, B-nya itu min 5. Masukin ke sini juga sama. 1 sama min 5. Nah, K-nya itu adalah faktor skala. Faktor skalanya kita ganti sama 2. Nih, K. 2, 2. Dah. Kalau udah tinggal masukin XY-nya ya. Jadi si XY-nya ini kita ganti lagi jadi si titik
asal, titik asalnya min 4 sama 1. Udah tinggal dihitung guys, gampang banget ya. X aksen min 1, Y aksen plus 5 itu sama dengan 2002 nya biarin dulu, kemudian dikali sama min 5, dan ini 1 min 5 jadi 6 ya. Oke, terus tinggal dikaliin aja. X aksen min 1, Y aksen plus 5 itu sama dengan, ini kali ini min 10, 0 kali 6 0, ini 12. Yang nggak bisa perkalian matriks, siap-siap aja ulangan ini jelek ya. Belajar lagi perkalian matriksnya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan X aksen min 1 sama dengan min 10, berarti X aksen sama dengan min 9. Kemudian yang Y aksen tambah 5 itu sama dengan 12, Y aksen sama dengan 7. Berarti bayangannya min 9,7. Min 9,7. Oke, yang selanjutnya agak panjang guys. Kalian boleh pause dulu terus baca soalnya ya. Saya langsung aja. Jadi ada titik A. Titik A itu 4, min 2. Dia dicerminkan dulu terhadap garis X sama dengan 2. Dia bakal menghasilkan A aksen yang kita nggak tahu berapa. Kemudian ditranslasi oleh 3 min 1 menghasilkan A double aksen, kita nggak tahu berapa. Kemudian diapain lagi? Dirotasi min 2,1 sejauh 90 derajat ya, menghasilkan A triple aksen, kita nggak tahu berapa. Terus dilatasi banyak ya, dilatasi 0,0 dengan faktor skalanya min 1, kita nggak tahu berapa, dapatnya A 4 aksen, nggak tahu berapa juga. Yang terakhir transformasinya oleh matriks min 31 21, kita mendapatkan A5 aksen. Banyak ya. Nah, jadi kita harus ngerjain 5 kali guys. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah aksen. Kita coba tulis bagannya, X aksen, Y aksen, kemudian matriksnya, oke, kemudian XY. Nah, jadi kalau saya sih biasa ngerjain transformasi selalu bikin bagan kayak gini dulu ya. Oke, sebentar. Nah, kemudian X sama dengan 2 itu kalau kalian perhatiin di rumus, so kalian pause dulu terus cari rumusnya di belakang ya, atau buka PDF-nya. Nanti saya kasih PDF-nya. Kalau X sama dengan 2 itu berarti ada pengurangan di sini min 2. Kemudian matriksnya adalah min 1 0 0 1 ya. Oke, terus kita kaliin aja. Jadinya X aksen min 2, Y aksen sama dengan, ini kali ke sini. Oh, XY-nya belum dimasukin ya. Masukin 4 sama min 2 guys. Berarti min 1 0 0 1 dikali sama 2 sama min 2. Oke, kaliin dulu. Berarti X aksen min 2, Y aksen sama dengan min 2, kemudian yang ini min 2 juga. Berarti X aksen sama dengan X aksen min 2 sama dengan min 2, berarti X aksen sama dengan 0. Yang satu lagi Y aksen sama dengan min 2. Dapat nih 0, min 2. Berarti yang ini isinya 0, min 2. Belum selesai. Dia harus ditranslasi sekarang. Nah, dari sini kita bisa dapat X double aksen, Y double aksen itu sama dengan, translasi itu ditambah ya, 3 min 1 ditambah 0 min 2. Kalau ditambah hasilnya berapa? 3 sama min 3. Udah deh dapat 3, min 3. Lanjut lagi guys. Yang selanjutnya adalah rotasi. Jadi 3, min 3 ini mau dirotasi. Kita siapin dulu bagannya. Sama dengan XY. Ini triple aksen ya. Triple aksen. Berarti yang ini double aksen. Oke. Pusatnya ada nggak? Oh ada. Pusatnya min 2 sama 1. Berarti harus ada pengurangan. Dikurang min 2, dikurang 1, dikurang min 2, dikurang 1. Kalau kalian nggak ngerti apa yang saya omongin, lihat lagi rumusnya. Ya. Jadi kalian bikin ini sambil lihat PDF-nya, oke? Terus matriksnya adalah cos alfa. Alfanya berapa derajat itu? 90 derajatnya searah atau berlawanan? Searah itu harus min 90 ya.
cos min 90. Duh, kurang tempat. Kemudian min sin 90, kemudian sin 90, kemudian cos 90 ya. Nah, dari sini kita bakal mendapatkan x triple aksen plus 2 y triple aksen min 1 sama dengan cos min 90 itu berarti 0, ini 1, ini 1, ini 0 ya. Jadi ini x double aksen plus 2 y double aksen min 1. Nah, kita masukin x double aksen sama y double aksennya yang tadi kita dapat. X double aksennya adalah 3, min 3 ya. Yang mana? Yang ini. Jadi kalian bikinnya satu per satu. 3 sama min 3 nya masukin. Udah, hitung lagi. X triple aksen tambah 2 y triple aksen minus 1 sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali sama 5 dan min 4. Nah, terus tinggal dikaliin aja. X triple aksen tambah 2 y triple aksen minus 1 sama dengan 4 dan 5. Jadi hasilnya x triple aksen tambah 2 sama dengan 4, y triple aksen minus 1 sama dengan 5, berarti x triple aksen sama dengan 2, y triple aksen sama dengan 6 ya. Nah, dari sampai sini kita udah dapat a triple aksen 2,6. Masih ada beberapa langkah ya guys. 2,6. Kita baru sampai sini 2,6. Oke. Nanti kita tinggal 2 langkah lagi. Nah, ini gampang sih. Kita lanjutin aja ya. Oke, ini delete dulu. Ini juga delete dulu. Kita lanjutin sekarang tinggal dilatasi. Dilatasinya pusatnya 0,0 berarti gampang banget. X4 Y4. Nah, pusatnya 0,0 berarti nggak ada pengurangan. Langsung aja matriksnya. Matriksnya K0, 0K ya. Harusnya K0, 0K. K-nya langsung ganti aja jadi min 1. Min 1, min 1 dikali X triple sama Y triple. Ya, nggak ada pengurangan karena pusatnya 0,0. Ini ganti X triple Y triple-nya jadi 2 sama 6. Kita kaliin lagi. Berarti X4 Y4-nya itu sama dengan min 2 sama min 6. Dah, dapat. Min 2 sama min 6 di sebelah sini. Tinggal yang terakhir, matriks transformasinya oleh matriks random ya. Nah, kalau oleh matriks random tinggal dikaliin aja. Jadi S aksen X5, Y5 itu sama dengan matriksnya apa? Matriksnya min 3, 1, 2, 1 baru dikali sama X4 Y4 ya. X4 Y4 nya kita ganti langsung karena kita udah punya min 2 sama min 6. Dah, kaliin aja. Jadi X5 Y5 itu sama dengan min 6 tambah, cara ngaliinnya gimana? Yang kayak gini ya. 6 sama min 6 0, min 4 sama min 6 min 10. Dah, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 0, min 10. Oke, panjang banget ya. Kita lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ini ya. Ini sebenarnya soalnya mirip sama yang tadi, ada banyak juga. Tapi saya pengen ajarin cara cepatnya ya, pakai komposisi matriks. Komposisi transformasi. Nah, jadi kita punya A-nya itu min 3,1. Diapain? Pertama, dirotasi 0,0 sebesar 180 derajat. Kalau 180 nggak perlu searah berlawanan, nggak perlu ya, karena sama aja. Jadi A aksen. Kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Jadi A double aksen. Kemudian dilatasi 0,0 skala 2. K sama dengan 2. Dapatnya A triple aksen. Nggak tahu berapa. Kemudian terakhir matriksnya min 3, 1, 2, 1.
ditransformasi lagi, min 3121 tadi ya, dapat A4 ya. Nah, jadi hasil akhirnya berapa katanya? Oke, betul. Nah, bedanya sama yang tadi adalah kalau tadi ada pusatnya. Ada pusat, ada translasi, sehingga di dalam rumusnya kalau kita lihat tadi sebelum dihapus ya. Udah dihapus guys. Sebelum dihapus itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, kalau yang ini nggak akan ada penjumlahan sama sekali. Yang pertama, alasannya karena pusatnya 0,0, itu nggak akan ada pengurangan. Yang ini juga pusatnya 0,0, dia nggak akan ada pengurangan. Ini cuma matriks doang, pasti cuma perkalian. Sumbu X juga cuma perkalian. Nah, semuanya perkalian guys. Kalau semuanya perkalian, kalian bisa pakai komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu kalian bakal mendapatkan langsung X yang paling belakang. X4 sama Y4. Ya. Nah, matriksnya ada berapa kali transformasi? 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi kita siapin 4 kurung kosong buat transformasinya. Yang paling belakang untuk titik asal sama Y asal. Ya, titik asal sama Y asalnya kita udah tahu. Langsung masukin aja. Min 3 sama 1. Nah, urutannya gimana? Urutannya adalah untuk yang paling pertama kali kena itu harus di sini. Pertama kali transformasi, transformasi kedua, transformasi ketiga, sama transformasi keempat. Nah, transformasi yang pertama apa? Ini kan? Rotasi. Rotasi berarti cos 180, min sin 180, kemudian sin 180, cos 180. Nah, kalian simpan di sini. Yang kedua adalah sumbu X. Ini yang kedua. Yang kedua sumbu X. Sumbu X itu matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Benar nggak? Sumbu X. Ya, betul. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga dilatasi, guys. Yang dilatasinya K0, 0K. K0, 0K. Tapi karena kita udah tahu K-nya 2, langsung masukin 2, 2. Kemudian yang terakhir matriks sembarang. Matriks sembarangnya tinggal masukin juga, min 3, 1, 2, 1. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita kerjakan secara langsung sekaligus, ya. Jadi, syarat dari komposisi transformasi adalah dia tidak boleh ada penjumlahan atau pengurangan kecuali translasi semua. Ya, cara ngitungnya gimana? Ini bisa kita kaliin dulu yang ini sama yang ini. Jadi hasilnya adalah min 6. Kemudian seperti biasa geser-geser. 2 4 2. Kemudian yang ini udah beres ya. Yang 2 ini udah beres. Berarti sekarang kita harus kaliin yang ini sama yang ini. Nah, tapi masalahnya yang cos 180-nya belum diganti. Jadi kita ganti dulu. Cos 180 berapa? Min 1. Sin 180 berapa? 0. Sin 180 berapa? 0. Cos 180 berapa? Min 1. Dah, baru kaliin. Kaliinnya ini kali ini. Berarti hasilnya berapa? Min 1, kemudian 0, 0, 1. Baru dikali lagi min 31. Yeay, tuh langsung dapat ya. Langsung dapetin X4, Y4, itu sama dengan, nah kali ini saya nggak mau kaliin yang 2 kali 2 dulu. Saya mau kaliin yang ini dulu biar gampang. Jadi yang ini tetap dulu. Yang belakang kita kaliin. Jadi hasilnya 3 sama 1 ya. Cara ngaliinnya belajar lagi di matriks guys. Kalau nggak bisa. X4, Y4 sama dengan, nah ini baru kaliin. Ini kali ini. Hasilnya adalah min 18 tambah 2, min 16. Yang ini 12 tambah 2 berarti 14. Dah, tuh dapat jawaban akhirnya. Min 16,14. Mana. Nah ini. Min 16,14. Tapi kelemahan cara ini adalah kita nggak dapat A triple aksen, A double aksen, sama A double A aksennya nggak dapat ya. Kalau cara yang tadi dapat. Jadi lebih baik pakai cara mana? Kalau ditanya hasil akhirnya aja, pakai ini.
kalau nggak ditanya hasil akhirnya, ditanya step by stepnya pakai yang tadi. Oke, karena udah 34 menit, udah lama banget, jadi kita akhiri dulu yang pertama, bagian pertama di sini. Nanti saya ajarin lagi soal-soal, contoh-contoh soal yang susahnya di video selanjutnya ya. Dadah, thank you.